Di dunia One Piece, pendekar pedang atau samurai sama sekali tidak bisa diremehkan. Di tangan orang yang tepat, sebilah pedang bisa digunakan untuk menghancurkan satu armada kapal. Shanks, salah satu kaisar lautan penguasa New World, juga bertarung hanya mengandalkan pedang dan haki. Bahkan dalam chapter 1117 kita melihat salah satu Gorosei pun menggunakan pedang sebagai senjata untuk bertarung. Banyak fans yang meyakini bahwa pedang yang dimiliki Gorosei Venus Juro merupakan salah satu dari 12 Saizo Owazamono atau 12 pedang kelas tertinggi. Nah, berawal dari situ, Minsai tertarik untuk membahas apa saja jenis pedang yang ada di dunia One Piece. Dan di antara banyak pedang di dunia One Piece, ada beberapa pedang yang berstatus Meito atau bisa disebut pedang ternama. Meito ini terbagi menjadi 4 kategori. Apa saja kategori Meito dalam dunia One Piece? Dan berikut adalah beberapa kategori Meito atau pedang ternama yang Minsai rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan beberapa artikel yang relevan. Di urutan pertama ada Wazamono. Jumlah dari Wazamono ini tidak diketahui. Wazamono adalah pedang tajam dan merupakan tingkat paling rendah untuk pedang legendaris. Meski golongan terbawah, kualitas pedang yang terungkap dari golongan ini tetap kuat dan tahan lama juga. Di antaranya ada pedang Shigure. Pedang ini dimiliki oleh Tashigi. Hanya sedikit yang diketahui tentang Shigure. Yang jelas, pedang ini merupakan pedang yang kuat, terlihat pada saat Tashigi menahan bola meriam dan membelokkannya. Sandai Kitetsu. Seperti pedang Kitetsu lainnya, dikatakan sebagai pedang terkutuk. Zoro mengambil pedang ini dari rak pedang murah di Log Town setelah merasakan kualitasnya. Pemilik dari toko ini, Ippon Matsu, tidak berniat untuk memberikan Zoro membeli pedang ini. Ia mengatakan kalau Sandai Kitetsu memiliki kutukan. Zoro menyukai pedang ini dan memutuskan untuk mengetes keberuntungannya. Dia akhirnya melempar Sandai Kitetsu ke atas dan mengulurkan tangannya, merelakan tangannya terpotong. Keberuntungan Zoro menang, dan pedang itu berputar tidak mengenai tangannya. Karena keberuntungannya ini, Ippon Matsu kemudian memberikan Sandai Kitetsu dan Yubashiri kepada Zoro. Kualitas pedang di golongan Ryo Wazamono setingkat lebih tinggi dari Wazamono. Baru ada 3 pedang dari golongan ini yang diperlihatkan. Salah satunya sudah dihancurkan oleh Shu dari Angkatan Laut di Enies Lobby. Di antaranya ada pedang Kashu. Pedang ini dulunya milik agen Borokyu Works Mr. 11. Setelah kalah melawan Tashigi, pedang ini menjadi milik Tashigi. Tidak banyak yang diketahui tentang pedang ini selain tergolong Ryo Wazamono. Soalnya Tashigi masih mengandalkan pedang Shigure miliknya. Yubashiri merupakan pedang milik Zoro yang sudah hancur. Yubashiri dulunya adalah milik Ippon Matsu yang diberikan kepada Zoro setelah keberaniannya mengetes pedang terkutuk Sandai Kitetsu. Yubashiri adalah pedang yang sangat ringan, kuat, dan Zoro menyebutnya sebuah pedang yang bagus setelah merasakan bagaimana mudahnya menggunakan pedang ini. Bersama Sandai Kitetsu, Yubashiri adalah pilihan Zoro saat menggunakan mode Nito Ryu. Yamaoroshi adalah pedang yang direbut oleh Tashigi setelah dia mengalahkan Billy the Orca Killer. Tashigi belum diperlihatkan menggunakan pedang ini. Kekuatan pedang Yamaoroshi belum diketahui, tetapi saat masih digunakan oleh Billy, dia mengklaim bisa memotong paus pembunuh dengan sekali tebas hanya menggunakan pedang ini. Selanjutnya, kualitas 21 Owazamono berada satu tingkat lebih tinggi dari Ryo Wazamono. Saat ini ada 5 pedang yang telah terungkap. Uniknya, 2 pedang yang baru terungkap pernah digunakan oleh Kozuki Oden. Di antaranya ada Nidai Kitetsu. Pedang ini dibuat oleh Kitetsu dan disebut-sebut sebagai pedang terkutuk juga. Tergabung dengan 21 Owazamono, sudah dapat dipastikan pedang ini cukup kuat dan hanya kalah dari Saizo Owazamono. Salah satu dari 3 pedang milik Roronoa Zoro. Pedang ini sangat penting baginya. Pedang ini dulunya dimiliki oleh Kuina, teman dan saingan masa kecilnya, dan merupakan pedang keluarga Kuina.
Pada saat kematian Kuina, Zoro meminta pedang ini kepada ayah Kuina. Sebagai salah satu pedang terbaik di dunia, Wado Ichimonji adalah pedang yang hebat jika digunakan oleh pendekar pedang yang kompeten. Ketahanan pedang ini juga cukup baik. Ketika Zoro melawan Mihawk, 2 dari 3 pedang Zoro hancur saat beradu dengan Yoru. Hanya Wado Ichimonji yang tidak hancur. Sebelum time skip, Zoro biasanya menggunakan pedang ini bila ia menggunakan jurus satu pedang. Tapi setelah time skip, Zoro lebih memilih Sushui. Saat bertarung dengan 3 pedang, Wado Ichimonji digigit oleh Zoro. Selanjutnya ada Sushui. Ini adalah pedang Zoro yang dia dapatkan setelah mengalahkan samurai legendaris Ryuma. Sushui bisa disebut merupakan harta negara Wano. Setelah kematian Ryuma, pedang ini dikubur bersamanya. Sampai kuburannya dibongkar oleh Gekko Moria. Pedang Sushui berwarna hitam sama seperti Yoru. Zoro mengatakan kelebihan Sushui ada di daya tahan pedangnya, yang walaupun diinjak dinosaurus, pedang ini tidak akan bengkok sedikit pun. Sushui merupakan pengganti Yubashiri, pedang Zoro yang hancur saat melarikan diri dari Enies Lobby. Kemudian Zoro harus mengembalikan Sushui di alur Wano. Pedang yang diberikan Kozuki Hiyori sebagai pengganti Sushui. Enma adalah pedang repot yang memaksa mengerahkan haki penggunanya. Orang biasa bisa kering jika menggunakan Enma. Bila tak dikendalikan, Enma juga bisa menyebabkan serangan lebih kuat dari seharusnya. Zoro memotong tebing karena pedang ini berlebihan mengeluarkan kekuatan. Enma sendiri adalah satu-satunya pedang yang mampu menorehkan luka di tubuh Kaido, yang bekasnya tidak hilang sampai sekarang. Selanjutnya ada Ame no Habakiri. Ame no Habakiri adalah pedang lain yang pernah dimiliki Kozuki Oden. Oden menggunakan Ame no Habakiri dan Enma sekaligus. Sementara Enma diwariskan kepada Hiyori, Ame no Habakiri diwariskan ke Momonosuke. Tapi Momonosuke belum berani menggunakan pedang ini. Saijo Owazamono adalah pedang dengan kualitas tertinggi, berada satu tingkat lebih tinggi dari 21 Owazamono. Berjumlah 12 pedang, baru 3 pedang saja yang sudah diperkenalkan di tahun 2020. Lalu baru di tahun 2021 kita mengetahui pedang keempat. Yoru adalah salah satu pedang terkuat di dunia. Dimiliki oleh Dracula Mihawk, pedang ini memiliki panjang sekitar 7 kaki, lebih tinggi dari Mihawk sendiri. Pedang berwarna hitam ini memiliki gagang seperti salib, membuatnya terlihat seperti salib hitam besar. Digabungkan dengan keahlian Mihawk, Yoru memiliki daya hancur yang luar biasa. Seperti saat menghancurkan kapal Dawn Creek dengan hanya sekali tebas. Selain itu, Yoru juga bisa dengan mudah memotong gunung es dari jarak jauh, seperti yang diperlihatkan di Perang Marineford. Shodai Kitetsu disebut sebagai salah satu pedang terkutuk. Sama seperti Nidai Kitetsu, pedang ini dibuat oleh Kitetsu. Sangat sedikit yang diketahui tentang Shodai Kitetsu, tapi sebagai salah satu dari Seizo Owazamono, tentunya pedang ini sangat kuat dan mungkin setara dengan Yoru milik Mihawk. Dari spekulasi yang beredar, Shodai Kitetsu ini dimiliki oleh salah satu Gorosei. Selanjutnya ada Murakomugiri. Yang unik adalah Murakomugiri milik Whitebeard ini bukanlah pedang. Ini adalah tombak besar. Kekuatan dari Murakomugiri sangat luar biasa. Murakomugiri sempat menyebabkan langit belah saat beradu dengan Griffon milik Shanks. Baru terungkap di 2021 berkat Fever Card Databook. Ace adalah nama pedang dari Gold di Roger. Pedang ini sempat diperlihatkan beradu dengan Murakomugiri milik Whitebeard. Benturan itu semakin heboh karena Roger dan Whitebeard sama-sama memakai Haosoko Haki dalam tebasan mereka. Uniknya, nama pedang Roger adalah Ace. Roger sendiri seharusnya memberikan nama Ace kepada Portgas the Rogue untuk diberikan kepada anaknya jika laki-laki. Selain semua pedang itu, masih ada pedang lainnya yang merupakan Meito, tapi tingkatnya masih belum diketahui. Pedang itu adalah Griffon milik Shanks, Durandal milik Cavendish, dan Kikoku milik Trafalgar the Waterloo. Dan itulah beberapa jenis Meito yang merupakan pedang legendaris di dunia One Piece. Kalau kalian punya teori lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya Minsek akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain.
Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Min Saik mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.